Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Rumah di Ujung Jalan Setan. Kita mulai saja ceritanya. Kabut tebal menyelimuti desa Weninggalih ketika Dila Rizky menurunkan koper tuanya dari mobil. Suara derit pintu besi tua rumah yang sudah lama kosong itu menyambutnya dengan dingin. Rumah itu berdiri megah, tapi seperti terperangkap oleh waktu, membisu dan sunyi. Dila menatap bangunan itu dengan campuran rasa penasaran dan ketegangan yang samar. Di balik jendela berdebu, bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin malam yang dingin, seolah mengingatkan bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dila menarik napas dalam, mencoba menyingkirkan rasa takut yang menyelinap di dadanya. Ia tahu, untuk mengusir writer S-Block yang sudah berbulan-bulan mencekiknya, ia harus berani memasuki dunia yang selama ini hanya ia tulis dalam cerita-cerita horor. Aku akan menemukan sesuatu di sini, bisiknya pelan, sesuatu yang akan menghidupkan kembali karierku. Namun, langkah pertamanya menembus ambang pintu tua itu bukan hanya membuka ruang fisik, tapi juga membuka pintu kegelapan yang selama ini terkunci rapat. Dila menyalakan lampu minyak yang tergantung di sudut ruang tamu. Cahaya temaramnya menari di dinding rumah yang sudah mulai retak dan dipenuhi sarang laba-laba. Suara langkah kaki dari lantai atas membuat bulu kuduknya meremang. "Dimas, kamu yakin mau ikut?" Suara Dila sedikit bergetar saat memanggil sahabatnya lewat telepon. "Hoodieku sudah siap, tapi aku tidak janji bakal kuat kalau ada hantu." "Dila," jawab Dimas dari seberang dengan nada bercanda yang berusaha menutupi kegugupan. Dila tersenyum kecil. "Nanti kamu bisa foto-foto suasana rumah tua ini, siapa tahu jadi bahan novel aku juga." Beberapa jam kemudian, Dimas datang dengan membawa kamera dan tas besar berisi perlengkapan. Mereka berdua berdiri di depan pintu rumah tua itu, siap memasuki malam yang penuh misteri. "Dila, kamu dengar itu? Langkah kaki tadi dari mana?" Suara Dimas tiba-tiba terdengar panik. "Tenang, itu pasti cuma hewan atau suara rumah tua yang bergerak." Dila mencoba menenangkan sambil membuka pintu menuju tangga ke lantai atas. Mereka menaiki tangga berderit yang setiap langkahnya seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama terlelap. Di ujung lorong, sebuah pintu kamar tertutup rapat. Dila meraih gagang pintu itu perlahan. "Kita harus lihat apa ada sesuatu di dalam sana," katanya dengan suara nyaris berbisik. Sesaat pintu terbuka, angin dingin menyapu masuk dan suara bisikan samar terdengar di telinga mereka. "Siapa di sana?" Dila bertanya, menegakkan badan dengan berani. Tidak ada jawaban, hanya bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. Dimas menjerit kecil dan menggenggam tangan Dila erat-erat. "Ayo keluar dari sini." Dila menatap ke arah bayangan itu, matanya menyala penuh tekad. "Tidak, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Dimas menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang masih berdebar kencang. "Dila, aku nggak yakin ini cuma soal cerita horor biasa. Ada sesuatu yang berbeda di rumah ini." Dila mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada sudut gelap ruangan. "Aku juga merasakannya." Suara itu, bayangan itu, bukan sekadar imajinasi. Langkah kaki mereka terhenti ketika terdengar suara pelan, seperti bisikan, tapi tak jelas kata-katanya. Dila meraih ponselnya dan menyalakan senter, menyinari sudut ruangan yang paling gelap. Di sana, sebuah buku tua tergeletak di atas lantai berdebu, sampulnya sobek dan berlumut. "Ini, buku harian," ujar Dila, dengan suara bergetar setengah karena campuran penasaran dan takut. "Buku harian siapa?" tanya Dimas, mendekat sambil bersandar di dinding, waspada. Dila membuka halaman pertama dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi dan rindu memenuhi halaman itu. "Hari ini, aku merasa semakin terperangkap. Semua orang di desa mulai menjauhiku. Tapi aku harus kuat. Aku akan mencari kebenaran meskipun nyawaku taruhannya." Mereka berdua saling berpandangan. "Desi," ucap Dila pelan. "Ini pasti milik Desi Rismawati, guru yang meninggal di rumah ini. Kalau begitu, kita harus baca lebih lanjut," kata Dimas, meski wajahnya masih pucat. Malam semakin larut, suara angin berdesir lewat celah jendela, menyelipkan hawa dingin yang menusuk. Namun, Dila dan Dimas tak bisa berhenti membaca, terjebak dalam kisah kelam yang tersurat di halaman-halaman buku itu. Dila menelusuri setiap kata dalam tulisan tangan yang mulai memudar, seolah menyimpan segala kepedihan dan rahasia yang selama ini tersembunyi.
Halaman demi halaman membuka kisah yang jauh lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Aku mulai merasa diawasi. Ada sesuatu yang mengintai di balik senyuman mereka. Warga desa, bahkan Papa Lepi, kepala desa. Mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka bilang. Setiap aku mencoba bertanya, ada dinding tak terlihat yang menghalangi jawaban. Dimas mengernyit, suaranya serak, kepala desa? Maksudmu, dia yang tadi bilang jangan banyak bertanya itu? Dilla mengangguk. Ya, dan ini yang lebih aneh, Desi menulis bahwa ia takut bukan hanya pada orang-orang desa, tapi juga pada seseorang yang terus mengikutinya, bahkan di dalam rumah ini. Siapa itu? Tanya Dimas, takut tapi penasaran. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu wajahnya. Dia datang di malam yang sunyi, dengan mata yang kosong dan senyum yang dingin. Aku ingin melarikan diri, tapi aku terjebak. Jika aku mati, biarkan ini menjadi saksi bahwa aku tidak bunuh diri. Dilla menatap Dimas dengan serius. Kalau ini benar, kematian Desi bukan kecelakaan atau bunuh diri. Ini pembunuhan yang direncanakan. Suasana di rumah tua itu semakin mencekam. Lampu minyak bergetar seolah ada angin masuk, padahal jendela sudah tertutup rapat. Tunggu, bisik Dimas sambil menunjuk ke arah sudut kamar. Apa itu? Siluet samar perempuan berambut panjang muncul di balik tirai, dengan leher membiru seperti yang Dilla baca di catatan sebelumnya. Desi, suara Dilla hampir berbisik. Bayangan itu menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan dan amarah, lalu perlahan menghilang ke balik tembok. Dimas menggenggam tangan Dilla. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dilla menarik napas panjang. Tidak, aku harus terus menggali. Jika aku berhenti sekarang, kebenaran akan terkubur selamanya. Malam itu, mereka berdua bertekad menghadapi kegelapan yang tak hanya datang dari arwah, tapi juga dari manusia yang bersembunyi di balik topeng warga desa. Malam itu, setelah bayangan Desi menghilang, Dilla dan Dimas duduk terpaku di ruang tamu rumah tua itu. Suara angin di luar berubah menjadi bisikan pelan, seolah membawa pesan yang tak dimengerti. Dilla membuka kembali buku harian itu. Aku harus tahu siapa yang mengikutinya. Ini mungkin kunci untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Dimas mengangguk, walau tubuhnya masih gemetar. Kita bisa mulai dari kepala desa. Dia terlihat menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, mereka berjalan ke balai desa. Pak Palepi duduk di kursi kayu tua, menatap mereka dengan mata tajam penuh kehati-hatian. Kalian dari mana? Apa urusan kalian dengan rumah tua itu? Suaranya berat dan berwibawa. Dilla mencoba tetap tenang. Pak Palepi, kami ingin tahu tentang Desi Rismawati. Kami menemukan bukunya dan ada banyak hal yang ingin kami tanyakan. Pak Palepi menghela napas panjang, wajahnya menegang. Desi sudah lama tiada. Rumah itu membawa kesialan. Tak ada gunanya kalian mencari jawaban yang hanya akan membawa petaka. Dimas yang tak tahan lagi menyela, Pak, kami tidak akan berhenti. Kami butuh kebenaran. Kepala desa menatap mereka dengan mata yang berkilat, lalu berbisik, hati-hati dengan Om Dan, pemilik warung di ujung jalan. Dia tahu lebih banyak daripada yang kalian duga. Malam harinya, Dilla dan Dimas pergi ke warung Om Dan. Warung itu sederhana, penuh aroma kopi dan asap rokok. Om Dan menyambut mereka dengan senyum ramah yang sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Kalian dari kota, ya? Apa yang kalian cari di desa kecil ini? Dilla menatap tajam. Kami mencari kebenaran tentang kematian Desi. Om Dan tertawa pelan, kebenaran itu kadang pahit, nak. Lebih baik kalian lupakan saja. Namun, sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, terdengar suara teriakan di kejauhan, membuat suasana berubah tegang. Om Dan menatap ke arah suara itu dengan wajah pucat. Itu, dari rumah tua. Dilla dan Dimas saling berpandangan, sadar bahwa malam ini bukan hanya akan mengungkap kebenaran, tapi juga menghadirkan bahaya yang nyata. Langit malam di atas desa Weninggalih tampak kelam pekat, tanpa bintang. Dilla dan Dimas bergegas meninggalkan warung Om dan menuju rumah tua itu, langkah kaki mereka bergema di jalan setapak yang sepi. Suasana menjadi semakin mencekam, tiap desah angin seolah membawa bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Sesampainya di depan pintu rumah, Dilla mengeluarkan kunci tua yang ditemukan di balik meja belajar Desi. Ini kunci kamar di lantai atas yang selama ini terkunci rapat, katanya. Mungkin di sana ada jawaban yang kita cari. Dimas mengangguk, meski napasnya memburu.
Mereka membuka pintu dengan hati-hati, masuk ke dalam kamar yang gelap dan berdebu. Di sudut ruangan, terdapat sebuah lemari tua dengan ukiran rumit, seolah menyimpan rahasia lama. Dilla membuka lemari itu dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan gemetar, dia memasukkan kunci yang tadi ditemukan ke dalam lubang kunci dan memutar perlahan. Suara klik yang halus terdengar, membuka kotak yang berisi beberapa surat dan sebuah foto usang. Dimas mengambil foto itu dan menyorotinya dengan cahaya senter. Foto itu memperlihatkan Desi bersama seorang pria yang wajahnya samar, namun dari ekspresinya tampak penuh ancaman. "Siapa dia?" tanya Dimas dengan suara pelan. Dilla membacakan surat yang berisi tulisan tangan Desi. "Dia bukan siapa-siapa yang bisa kupercaya. Aku tahu dia datang dari masa lalu, membawa kegelapan yang tak kunjung hilang. Jika aku mati, biarlah ini menjadi saksi bahwa aku tidak sendiri." Tiba-tiba, suara pintu kamar tertutup dengan keras, memecah keheningan. Dimas berbalik dan melihat bayangan hitam melintas di lorong, membuat jantungnya seakan berhenti sejenak. "Dilla, kita tidak sendiri," bisiknya, ketakutan. Dilla menoleh dan menatap ke arah pintu dengan wajah teguh. "Kita harus keluar dari sini, tapi kita juga harus membawa bukti itu." Langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah lorong, dan bayangan itu kembali muncul, semakin jelas kali ini, dengan mata merah menyala. "Lari!" teriak Dimas sambil menarik tangan Dilla. Mereka berlari menuruni tangga dengan nafas terengah-engah, mengejar keselamatan dan kebenaran yang kini semakin nyata dan mengancam. Langkah kaki mereka bergema di tangga kayu yang rapuh, hampir patah di bawah beban ketakutan. Bayangan dengan mata merah yang mengintai di lorong itu semakin mendekat, suaranya seperti bisikan yang mengerikan namun tak bisa dimengerti. Dilla dan Dimas hampir sampai di pintu depan ketika tiba-tiba bayangan itu menghalangi jalan mereka. Dimas menahan napas, "Dilla, jangan." Tangan bayangan itu meraih ke arah mereka, dingin dan keras seperti besi. Dilla merasakan sentuhan itu melewati kulitnya, seperti listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, dengan segenap keberanian yang tersisa, dia menarik Dimas dan mendorong bayangan itu hingga terjatuh ke lantai, menghilang dalam kabut hitam. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang," teriak Dilla. Mereka membuka pintu depan dan berlari ke arah jalan desa, napas memburu dan jantung berdetak kencang. Namun, suara-suara aneh masih mengikuti mereka, seolah rumah tua itu tidak rela melepaskan rahasia dan penghuninya begitu saja. Setelah beberapa menit berlari, mereka bersembunyi di balik pohon besar dekat warung Om Dan. Dimas menggenggam tangan Dilla, mencoba menenangkan diri. "Kita harus kembali besok," kata Dilla dengan suara serak. "Buku harian itu, surat-surat itu, semua ini harus terungkap. Aku yakin pria dalam foto itu adalah kunci dari semuanya." Dimas mengangguk perlahan, "Tapi kita harus hati-hati. Ada sesuatu di desa ini yang tidak ingin rahasia itu terbongkar." Malam itu, di balik kegelapan desa Weninggalih, bisikan dan bayangan masih terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menakuti dan mengancam. Dengan napas yang masih tersengal, Dilla dan Dimas memutuskan untuk pulang dan beristirahat sejenak. Namun, pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan pria misterius dalam foto itu dan ancaman yang baru saja mereka hadapi. Mereka tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran, mereka harus kembali ke desa dan mencari tahu siapa pria itu. Keesokan harinya, Dilla dan Dimas memulai penyelidikan mereka dengan mengunjungi beberapa warga desa. Mereka bertanya dengan hati-hati, namun sebagian besar menolak berbicara, menatap dengan waspada dan cepat mengalihkan pembicaraan. Hanya beberapa yang memberikan informasi samar, mengisahkan tentang seorang pria asing yang pernah datang ke desa beberapa tahun lalu, membawa masalah dan ketakutan. "Dia bukan orang desa, tapi dia punya hubungan dengan keluarga Desi," ujar seorang wanita tua yang tinggal dekat sekolah tempat Desi mengajar dulu. "Sejak dia muncul, banyak hal buruk terjadi. Desa jadi sunyi, dan orang-orang mulai menjauh." Dilla mencatat semua informasi itu dengan seksama. "Apakah kalian tahu namanya?" tanya Dimas. Wanita itu menggeleng pelan. "Tidak, tapi wajahnya selalu menghantui mimpi buruk beberapa orang." Malam hari, Dilla kembali membaca buku harian Desi, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Di salah satu halaman, Desi menulis tentang ancaman yang semakin nyata, dan keinginannya untuk melindungi desa dari bahaya yang datang bersamaan dengan pria itu. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras di jendela membuat Dilla terkejut. Dimas segera berdiri dan menyalakan lampu, tapi tidak ada siapapun di luar. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma yang tidak biasa, bau tanah basah dan bunga melati yang layu. "Ini bukan kebetulan,"
gumam Dilla. Kita sedang diawasi. Dimas mengangguk, menatap ke arah pintu. Kita harus waspada, Dilla. Ini mungkin pertanda bahwa seseorang tidak ingin kita menggali lebih dalam. Malam itu, ketegangan di rumah tua semakin memuncak. Bayangan yang dulu hanya samar, kini terasa semakin dekat. Arwah Desi seolah memberi peringatan, tapi juga dorongan agar kebenaran tidak terkubur selamanya. Malam itu, setelah ketukan di jendela, Dilla dan Dimas duduk di ruang tamu rumah tua dengan lampu minyak yang berkelip-kelip, menciptakan bayangan menari di dinding retak. Kedua sahabat itu saling bertukar pandang, ketegangan terasa begitu nyata. Tadi itu pasti peringatan, ujar Dilla pelan. Kalau kita terus menggali, mereka, siapapun, mereka, itu, tidak akan tinggal diam. Dimas mengusap wajahnya yang mulai berkeringat dingin. Aku nggak suka ini, Dilla. Ada sesuatu yang sangat salah di desa ini, sesuatu yang mereka semua sembunyikan. Dilla membuka kembali buku harian Desi, mencoba mencari kekuatan dari kata-kata sang guru yang sudah tiada. Di halaman berikutnya, ia menemukan catatan yang lebih mengerikan. Malam ini aku melihatnya lagi. Pria itu berdiri di ujung jalan, mengawasi rumahku dengan tatapan dingin seperti memendam amarah yang tak terucapkan. Aku takut, tapi aku tak bisa lari. Aku harus bertahan demi anak-anak muridku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lantai atas, diikuti suara pintu berderit perlahan. Dimas dan Dilla menoleh ke arah tangga, mata mereka melebar oleh ketakutan. Siapa di sana? Suara Dilla bergetar, tapi berusaha terdengar kuat. Tidak ada jawaban. Namun, langkah itu terus turun perlahan menuju ruang tamu. Bayangan samar melintas di pintu ruang tamu. Dimas, kita harus keluar dari sini. Sekarang, bisik Dilla. Mereka segera berlari menuju pintu depan. Namun, ketika hendak membuka pintu, tangan dingin meraih pergelangan Dilla. Ia menjerit dan berusaha melepaskan diri, sementara Dimas dengan cepat menyalakan senter dan menyorot ke arah sosok itu. Bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Apa itu? Tanya Dimas dengan suara parau. Dilla menggeleng, masih terengah-engah. Aku tidak tahu, tapi kita tidak boleh tinggal lebih lama di sini malam ini. Mereka berlari keluar, meninggalkan rumah tua yang kini terasa lebih mengancam daripada sebelumnya. Namun, tekad Dilla semakin kuat, ia harus mengungkap kebenaran di balik kematian Desi, berapapun risiko yang harus dihadapi. Dilla dan Dimas kembali ke warung Om dan dengan langkah cepat, tubuh mereka masih gemetar setelah mengalami kejadian mengerikan di rumah tua itu. Suasana di warung itu lebih sepi dari biasanya, hanya terdengar gemericik suara cangkir dan bisik-bisik pelan dari beberapa pelanggan. Om dan menatap mereka dengan tatapan waspada. Kalian terlihat ketakutan. Apa yang terjadi di rumah itu malam ini? Tanyanya pelan. Dilla menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan dengan logika biasa. Kami butuh bantuan, Om. Kebenaran tentang kematian Desi harus terungkap. Om dan mengangguk pelan, lalu menurunkan suaranya. Ada banyak rahasia di desa ini, rahasia yang dijaga dengan nyawa. Tapi aku tahu sesuatu yang mungkin bisa membantu kalian. Dimas menatap penuh harap. Apa itu, Om? Om dan mencondongkan badan ke depan, suaranya berbisik, ada sebuah makam tua di belakang bukit, makam seseorang yang konon terkait dengan kejadian di rumah tua itu. Makam itu terlupakan, tapi jika kalian berani, mungkin di sana kalian bisa menemukan petunjuk. Dilla dan Dimas saling berpandangan. Misi mereka semakin jelas, tapi juga semakin berbahaya. Malam itu, dengan hanya berbekal senter dan keberanian, mereka berdua menyusuri jalan setapak menuju bukit di belakang desa. Suasana gelap pekat dan angin malam yang dingin membuat setiap langkah terasa berat. Sesampainya di sebuah area yang penuh dengan makam tua, mereka menemukan sebuah batu nisan yang retak dan hampir tertutup lumut. Di sana tertulis nama yang tak mereka kenal, tapi aura di sekitarnya begitu kuat, seolah ada sesuatu yang masih menjaga makam itu. Dimas mengangkat batu nisan perlahan, dan di bawahnya mereka menemukan sebuah kotak kayu berisi surat dan benda-benda pribadi yang menghubungkan pria misterius dalam foto dengan kematian Desi. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun dan bisikan samar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dilla menggenggam surat itu erat-erat. Ini jawabannya. Kita harus pulang dan menyusun semuanya. Namun, langkah berat terdengar dari arah hutan, dan bayangan gelap mulai muncul,
menandakan bahwa mereka tidak sendirian di sana. Langkah berat itu semakin mendekat, suara ranting patah di bawah tekanan kaki yang besar. Dilla dan Dimas saling berpegangan, napas mereka terhenti sejenak oleh ketakutan yang mencekam. Bayangan gelap muncul di antara pepohonan, sosok tinggi dengan mata merah menyala menatap mereka tanpa berkedip. Dimas menahan tangan Dilla, kita harus lari sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu mengeluarkan suara parau yang bergema di udara malam, kalian tidak seharusnya menggali masa lalu yang terkubur. Dilla mencoba mengumpulkan keberanian, kami hanya ingin kebenaran tentang Desi, tentang rumah itu. Bayangan itu mendekat dengan langkah lambat tapi pasti. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sosok lain muncul, lebih kecil, berwujud seorang perempuan dengan leher membiru dan mata penuh kesedihan. Dia menatap bayangan itu dengan keberanian yang luar biasa. Dia tidak boleh menghalangimu, bisik sosok itu pada Dilla dan Dimas. Sosok itu adalah arwah Desi yang selama ini menghantui rumah tua. Dengan kekuatan yang tak terlihat, ia menangkis bayangan gelap itu, yang kemudian mereda dan menghilang ke dalam kabut. Dilla dan Dimas terengah-engah, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan pertarungan antara kebaikan dan kegelapan yang telah lama bersemayam di desa Weninggalih. Desi, kamu di sini untuk membantu kami? Tanya Dilla dengan suara bergetar. Arwah itu mengangguk lemah, aku terikat oleh janji untuk mengungkap kebenaran. Tapi aku membutuhkan kalian untuk membebaskanku dari kutukan ini. Dimas menghela napas lega, kami akan melakukan apapun yang diperlukan. Malam itu menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Dengan petunjuk baru dan bantuan arwah Desi, Dilla dan Dimas bertekad menguak misteri rumah di ujung jalan setan, mengungkap siapa dalang di balik kematian tragis itu dan mengakhiri teror yang telah menghantui desa selama puluhan tahun. Dilla dan Dimas duduk di ruang tamu rumah tua, wajah mereka lelah tapi penuh tekad. Arwah Desi kini menjadi sekutu mereka, hadir dalam wujud samar namun jelas membawa kekuatan dan petunjuk berharga. Kita harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, kata Dilla. Surat-surat dan kotak kayu itu memberitahu kita bahwa pria dalam foto itu bukan hanya seorang musuh biasa. Dimas mengangguk. Kalau benar dia orang yang membuat Desi mati, kita harus bersiap. Orang itu mungkin masih hidup dan bisa jadi lebih berbahaya daripada yang kita kira. Malam harinya, Dilla mempersiapkan peralatan untuk merekam segala sesuatu. Kamera, alat perekam suara, dan buku catatannya. Dimas juga membawa kamera dan lampu senter tambahan. Mereka berencana untuk kembali ke rumah tua, kali ini dengan persiapan yang matang. Sebelum berangkat, Dilla berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri. Ini bukan hanya tentang novel atau inspirasi lagi, bisiknya. Ini tentang keadilan untuk Desi, dan mungkin untuk semua orang yang telah menderita di sini. Saat mereka memasuki rumah tua, suasana langsung berubah menjadi berat dan penuh tekanan. Bayangan-bayangan muncul lebih jelas, suara-suara aneh terdengar seperti bisikan rahasia. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, sebuah suara pria yang dalam dan dingin terdengar, kalian pikir bisa mengungkap rahasia lama tanpa konsekuensi? Dilla dan Dimas membeku, lampu senter bergetar di tangan mereka. Sosok pria itu muncul perlahan dari bayang-bayang, wajahnya dingin dan penuh kebencian. Siapa? Siapa kau? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum sinis, aku orang yang kalian cari selama ini. Aku yang bertanggung jawab atas kematian Desi. Tapi aku juga yang akan memastikan kalian tidak selamat dari sini. Dilla mengangkat kamera, merekam setiap gerak-gerik pria itu. Kebenaran akan terungkap, tegasnya. Konfrontasi tak terelakkan pun terjadi, dan rumah tua itu kembali menjadi saksi bisu perjuangan antara kebenaran dan kebohongan, antara hidup dan kematian. Pria itu melangkah maju, wajahnya tertutup bayang-bayang, tapi tatapan matanya tajam seperti pisau yang menusuk. Suasana di dalam rumah tua menjadi semakin dingin, seolah keberadaannya menyerap semua kehangatan di ruangan itu. Kalian pikir kalian bisa begitu saja masuk dan menggali rahasia lama? Suaranya penuh kebencian. Desi harus dibungkam, karena dia tahu terlalu banyak. Dimas memegang kamera dengan tangan gemetar, mencoba merekam setiap gerak-gerik pria itu. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Desi? Pria itu tertawa dingin. Motif? Itu soal cinta yang berakhir dengan pengkhianatan. Aku adalah orang yang seharusnya melindungi Desi, tapi aku malah menjadi penyebab kematiannya. Aku tidak bisa membiarkan rahasia itu keluar. Dilla melangkah maju, berusaha menahan rasa takutnya. Kau tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran.
Arwah Desi meminta keadilan. Pria itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Bayangan gelap muncul dari sudut-sudut ruangan, mengepung mereka. Dila dan Dimas merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan supranatural yang tak bisa mereka lawan secara fisik. Namun, dari balik kegelapan, muncul sosok Desi. Wajahnya memancarkan cahaya lembut namun kuat. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Cukup. Kebenaran harus terungkap, dan jiwa yang tak berdosa harus dibebaskan." Bayangan hitam itu berteriak marah dan mulai memudar, sementara pria itu terjatuh ke lantai, tak berdaya. Dila dan Dimas memandang satu sama lain, sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai, tapi kebenaran telah mulai terkuak. "Ini baru permulaan," kata Dila pelan. "Tapi aku yakin, Desi akan mendapatkan keadilan yang layak." Malam itu, setelah bayangan hitam menghilang dan pria bernama Apip Noval terjatuh lemah di lantai, suasana di rumah tua berubah menjadi hening yang penuh arti. Dila dan Dimas berdiri di samping tubuh Apip, napas mereka masih terengah, namun ada kelegaan yang mulai menyusup di hati. Desi, yang kini tampil dengan sosok bercahaya, menatap keduanya dengan senyum lemah. "Terima kasih sudah memperjuangkan kebenaran," ucapnya lirih. "Aku bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Apip yang masih tergeletak, menatap dengan pandangan kosong, menyadari bahwa rahasianya terbongkar. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini," katanya dengan suara parau. "Tapi, aku takut kehilangan segalanya." Dila menghela napas. "Ketakutanmu membuatmu melakukan hal yang salah. Tapi sekarang, semuanya akan terungkap. Desa ini harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Keesokan harinya, Dila dan Dimas memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai desa. Dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, surat, foto, dan rekaman peristiwa, mereka menceritakan kisah tragis Desi dan bagaimana Apip Noval yang selama ini dikenal sebagai pria baik di luar ternyata menyimpan rahasia kelam. Warga desa terkejut, beberapa menolak percaya, tapi banyak yang merasa lega karena akhirnya misteri puluhan tahun itu terbuka. Pak Palepi, kepala desa, yang selama ini menutup-nutupi, berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Ini adalah kesalahan besar yang tidak boleh terulang," katanya pelan. "Kita akan memastikan desa Weninggalih menjadi tempat yang damai kembali." Sejak hari itu, rumah tua di ujung Jalan Setan perlahan diperbaiki dan dijadikan tempat mengenang Desi Rismawati, guru yang menjadi korban ketamakan dan pengkhianatan. Desa mulai hidup kembali tanpa bayang-bayang ketakutan yang selama ini membelenggu. Dila, yang kini mendapat inspirasi baru, menulis novel yang bukan hanya sekadar cerita horor, tapi juga kisah tentang keberanian, keadilan, dan harapan. Rumah di ujung Jalan Setan menjadi legenda baru yang tak lagi menakutkan, tapi mengingatkan semua orang bahwa kebenaran dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan. Setelah pengungkapan kebenaran tentang kematian Desi Rismawati dan identitas Apip Noval yang terungkap sebagai dalang di balik tragedi itu, desa Weninggalih mulai bangkit dari bayang-bayang kelam yang selama ini menyelimuti. Rumah tua di ujung Jalan Setan yang dulu menjadi sumber ketakutan dan misteri kini direnovasi menjadi tempat peringatan, sekaligus pusat edukasi tentang pentingnya keadilan dan keberanian menghadapi kegelapan. Dila Rizky, yang awalnya datang ke desa untuk mengatasi writer S-Block, menemukan panggilan hidupnya yang baru. Novel horor yang ia tulis berdasarkan pengalamannya di desa tidak hanya menjadi bestseller, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk berani melawan ketakutan dan memperjuangkan kebenaran. Dimas Ridho, yang selama ini menjadi sahabat dan pendukung setia, memutuskan untuk menetap di desa, menggunakan keahliannya sebagai fotografer untuk mendokumentasikan sejarah dan keindahan Weninggalih, menjadikannya tempat yang kini dikenal bukan hanya karena kisah horornya, tapi juga karena kekayaan budaya dan keberaniannya. Arwah Desi, yang akhirnya bisa beristirahat dengan damai, meninggalkan pesan abadi tentang kejujuran dan pengorbanan. Desa Weninggalih tidak lagi dikenal sebagai desa yang dikutuk, melainkan sebagai simbol harapan dan kemenangan atas kegelapan. Kisah Rumah di Ujung Jalan Setan menjadi bukti bahwa meskipun masa lalu penuh dengan luka dan misteri, keberanian untuk menghadapi dan mengungkap kebenaran akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih terang. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Rumah di Ujung Jalan Setan berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.